masih nggak paham juga dengan program yang diadakan Mas Gibran Lapor Mas Wapres ya kan. Salah satunya barusan gue nemuin di sebuah komal ya. Masih beranggapan gitu loh kalau Gibran ini mengambil alih semua peran presiden. Nah terus kenapa apa ya? Nah, terus fungsinya buat apa dong itu? Adanya menteri, adanya polisi, adanya aparatur-aparatur lainnya ya kan di kecamatan, di kelurahan. Lah ilah lo, bukan mengambil alih keseluruhan maksudnya, bro. Jadi gini loh, diadakannya program Lapor Mas Wapres itu bukan berarti mengambil alih, tapi justru itu akan disalurkan kepada instansi-instansi gitu loh ya, melalui aduan laporan Mas Wapres gitu loh dari masyarakat gitu loh ya. Dan nggak mungkin ya kan mereka bertindak sendiri gitu loh. Itu kan yang bertindak ya jelas yang ada di instansi itu ya kan. Kayak di kepolisian misalnya ada pengaduan AP ya kan, ya misalnya ada pengaduan apalah ya kan, terus pengaduan tentang masalah apa nih, ijazah atau masalah eh, apa gitu ya kan, terus pengaduan tentang apa ya, misalnya penyalahgunaan dana di tiap APBD gitu ya kan, kalau misalnya nggak didengerin gitu bisa diadu ke situ gitu loh. Jadi bukan mengambil alih gitu, tetap akan diadakan koordinasi-koordinasi lagi gitu loh. Begitu udah dilaporin nih, diadu nih, kita ngadu nih, nggak ngelapor nih ya, ntar dari situ ntar di sharing lagi gitu loh ya kan. Nah jadi ya kan dari situ ntar di sharing ya, ntar langsung terjun tuh ya kan tim surveinya tuh ke situ ya kan, apa bener gue dapat laporan dari warga lo, karena warga lo takut nih ceritanya nih ngadu ke misalnya kantor camat nih, ada pungli misalnya gini 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 ya kan. Wah, laduan dari mana nih gini-gini? Oh, ini ada nih gini-gini dari warga lu nih gini-gini. Gitu loh. Tetap ada koordinasi. Ya udah deh, gak usah kita munafik deh. Kan yang kita ketahuin nih selama ini kayak di kantor-kantor camat, lurah ya kan, di kepolisian atau di mana aja ya kan, Pak. Mereka pastilah ya kan, kebanyakan tuh jarang gitu ya kan, mungkin nggak tahu alasannya kenapa gitu ya menanggapi aduan dan laporan dari masyarakat karena keterbatasan sesuatu gitu ya kan, mungkin adanya pungli liar atau apa kita nggak tahu ya kan, karena mungkin ada faktor lain gitu loh. Nah mungkin ya, bukan mungkin, tapi dengan adanya program ini akan lebih mudah gitu loh untuk menyalurkan aspirasi mereka gitu. Jadi jangan terlalu dipandang negatif langsung, bukan ke situ. Ingat rujukannya, bukan masalah lo hafal pasal atau enggaknya ya kan. Karena menanggapi Kepres gini-gini, bukan ke situ arahnya. Karena rujukannya tetap satu, Pak Prabowo, Mas Gibran ingin tetap menjalankan visi misi tidak lain dan tidak bukan hanya visi misi Pak Prabowo gitu loh. Nah, melalui perpanjang tangannya Mas Wapres gitu. Karena Pak Prabowo ini mengurusi ya kan delegasi negara luar gitu loh. Jadi tugas Mas Wapres ini mengurusi delegasi yang di dalam negeri gitu loh. Ngerti nggak? Nih, gue dapet sumber berita dari Jakarta Kompas. Kalian baca sendiri itu ya. Nah, program ini dilengkapi dengan tidak lanjut yang terstruktur, memastikan setiap laporan diproses dan ditangani sesuai dengan konteksnya. Oke, kalian baca. Satu, penerimaan laporan dari masyarakat ya. Nah, ini lanjutannya yang tadi tuh ya kan. Dalam waktu 14 hari kerja, laporan akan melalui tahap analisis oleh tim deputi administrasi pada tahap ini. Nah, di sini misalnya apakah permasalahan terkait isu pertanahan, pendidikan, kesehatan atau hal lainnya. Proses analisis ini bertujuan agar penanganan laporan dapat diarahkan tuh kepada instansi yang memiliki kewenangan dan keahlian tuh untuk menanganinya gitu loh. Dan tetap 3, koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Setelah melalui proses analisis, laporan akan diteruskan ke kementerian, lembaga, atau pemerintahan daerah yang berwenang gitu. Kalian baca lagi, ini poin utamanya kayaknya di sini nih. Tindakan ini melibatkan koordinasi antar instansi untuk memastikan aduan ditangani dengan tepat tuh dan sesuai regulasi yang berlaku. Jadi mulai sekarang yang biasa kita ketahui, mereka ini kan kebanyakan makan gaji buta nih ya. Kerja cuma terima aduan kelar gitu aja nggak diurusin. Tapi dengan adanya laporan Mas Wapres, mau nggak mau mereka bakal digenjot sama Mas Gibran gitu loh ya. Kalau lo
udah kerja sebagai aparatur ya kan, ASN atau apapun ya kan, petugas ya kan yang ada di instansi, lo kerja harus benar-benar kerja gitu loh. Nah, 4 nih, Wapres Gibran berkomitmen untuk tidak hanya meneruskan aduan tetapi juga memantau proses dari kementerian lembaga yang menangani masalah tersebut. Proses pengawasan ini memastikan setiap laporan yang diserahkan mendapat perhatian dan instansi terkait sehingga masyarakat yang melapor dapat menerima tanggapan dan solusi yang sesuai. Itu 5. Penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui mekanisme ini masyarakat juga diberikan akses untuk memantau. Tuh enak kan, malahan kan diberi kemantau. Jadi masyarakat itu berhak ya kan. Lo ada wewenang untuk memantau perkembangan laporan mereka setelah diserahkan, dalam artian lo mulai sekarang berhak lo mantau apapun yang ada di perwakilan daerah lo apabila terindikasi mendapati sesuatu yang tidak beres gitu loh. Dalam penyaluran dana misalnya untuk apa gitu ya. Oke, lanjut di alinea terakhir. Setelah diserahkan ke kementerian atau lembaga terkait, masyarakat bisa memeriksa status laporan mereka. Oke, dengan demikian mereka dapat mengetahui sejauh mana proses penanganan laporan mereka berlangsung, apakah dalam tahap analisis, penyerahan, atau bahkan sudah diberikan proses. Tuh enak. Jadi buang jauh-jauh ya perspektif kalian tentang Mas Gibran mengambil alih pemerintahan Pak Prabowo. Gue inget nih sekali lagi, inget pidatonya Gibran yang ini nih, Mas Gibran ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Well, jadi paham kalian ya, paham. Masa nggak paham juga? Hah? Udahlah ya. Orang kalau penuh dengan kebencian, emang nggak nyampe pemikirannya. Itu selalu pikirannya itu hanya membenci aja, negatif dan negatif gitu loh. Astagfirullah. Ini gimana Indonesia mau maju kalau kalian ini terus merawat bibit-bibit kebencian gitu ya kan. Ya elah. Ini kayak gini nih jadi penghambat kemajuan negeri nih. Orang-orang kaum kayak begini nih, kaum 2%. Oke, saran terakhir dari gue deh. Rawat terus deh bibit kebencian itu. Kalian sendiri yang akan kemakan oleh bibit kebencian itu sendiri.